Halo teman-teman semuanya, khususnya ada di Taiwan. Ini ada informasi tentang kondisi dan ramainya razia kaburan di Taiwan akhir-akhir ini. Nah, seperti kemarin ada dua mbak TKW Indonesia yang bekerja di Yilan ya, di Shuaao, di sebuah toko Indonesia, ditangkap Pak D, dan ada drama yang seru di sana. Nah, seperti apa dramanya? Simak video ini. Jangan lupa subscribe ya. Nah, kemarin tanggal 30 itu ada ya seorang TKW, dua orang ya TKW di Indonesia bekerja di sebuah toko Indo di daerah Shuaao, Yilan ya. Jadi sekarang itu banyak laporan dari masyarakat ke pihak imigrasi, kepolisian imigrasi jika di sana dicurigai ada seorang atau beberapa orang pekerja migran yang diduga ilegal. Nah, seperti Mbak ini juga dilaporkan oleh seseorang bahwasannya di sebuah toko Indo ini ada orang Indonesia ilegal yang bekerja di sana, dua orang ya, dan akhirnya Pak D menyelidiki lah, polisi imigrasi menyelidiki, datang ke tempat itu. Nah, ketika itu tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba Pak D datang ke sana dan mbaknya kebetulan dua orang itu ada di dalam sana ya. Nah, ketika mereka melihat ada Pak D datang ke toko itu, mbak yang satunya itu yang saat itu lagi ngelap meja yang di sini, langsung dia keluar toko, kemudian seakan-akan dia menjadi pelanggan toko. Kemudian dia tidak mbak mau beli, mbak kayak dari luar seperti itu ya, mau beli gitu. Terus akhirnya mbak yang satunya lagi yang keburan itu kan ada di kasir, dia juga bingung. Akhirnya bingung kenapa ini ada apa ya, ternyata ada Pak dia berpura-pura menjadi pembeli juga di dalam kasirnya itu. Nah, karena Pak D-nya juga merasa heran, lah ini kenapa ini curiga, akhirnya diperiksa dan mereka diidentifikasi sebagai pekerja ilegal atau kaburan ya, dan akan dibawa untuk penyelidikan, dibawa ke penampungan khusus imigrasi, dan jika memang terbukti mbaknya ini kaburan nanti dipulangkan. Karena dari scan data yang Pak D itu mereka itu kaburan. Nah, itu kisah pertama yang terjadi di tanggal 30 kemarin ya, dan mbaknya itu mengaku, yang satu itu yang dari luar tadi mengaku bahwasanya ditanya kenapa kamu kabur itu, dia menjawab kerja di majikan saya nggak enak, kerjanya terlalu berat, terlalu banyak tekanan dan sebagainya. Dulunya bekerja di Taipei, kemudian pindah ke New Taipei dan tetap saja tidak enak kerjanya, akhirnya dia kabur dan memilih bekerja serabutan ya, dan ketangkepnya ada di Yilan, jauh banget ya antara New Taipei dengan Yilan Taiwan itu. Nah, itu pertama. Kedua, ada dua orang TKL dia bawa mobil ya, ketika itu berpapasanlah dengan seorang polisi, dengan petugas polisi imigrasi gitu. Melihat di situ ada petugas polisi, dia langsung berhenti, keluar mobil lari. Nah, melihat hal itu kan otomatis Pak D juga curiga, nah ini kenapa nih lari lah. Kemudian dia di blokade, tempat larinya itu kan di gang-gang, di blokade, akhirnya ketangkep juga. Setelah ketangkep ditanya, ngapain kamu lari melihat saya, katanya Pak D, dan orang itu menjawab saya nggak punya SIM ya, alasannya seperti itu. Nah, ketika diperiksa ternyata keduanya juga kaburan. Nah, memang hari-hari ini atau bulan-bulan ini itu seperti ini ya, penangkapan razia dengan adanya laporan masyarakat itu banyak sekali terjadi di Taiwan. Nah, kenapa hal ini banyak itu sebenarnya ya banyak faktor ya, dimana sebelum pandemi itu tingkat kaburan di Taiwan itu berkurang drastis ya, jadi negatif arahnya itu memang sedikit sekali. Tapi setelah adanya pandemi di Taiwan itu kaburan itu naiknya drastis ya, jadi dari 3.000, 16.000, bahkan sekarang totalnya sampai 70.000 itu naiknya drastis. Nah, dimana saat ini sebenarnya sektor rumah tangga dan sektor industri di Taiwan itu kan benar-benar kekurangan pekerja, tetapi banyak pekerja yang kabur dan juga mendatangkan dari Indonesia itu juga susah. Sampai Taiwan sendiri akhirnya mau menaikkan gaji yang sektor PRT menjadi 20.000 itu biar harapannya bisa segera mengisi kekurangan job, kekurangan pekerja migran yang ada di Taiwan itu. Dan kalau di Taiwan sekarang kekurangan job, kenapa kok yang kaburan langsung dihabisin semuanya, banyak yang ditangkap ya, itu nggak tahu ya. Kita berharap saja dengan adanya ini semuanya terus nanti ada amnesti lagi ya untuk para kaburan di Taiwan. Kalau dulu amnestinya pulang tanpa denda dan sebagainya, ya kita berharap aja ke depan ada amnesti di mana kaburan bisa menjadi resmi ya. Karena banyak yang bertanya, apakah kaburan bisa menjadi resmi ya? Tergantung gitu. Tergantung, kalau biasanya yang meminta itu majikanmu yang pertama dan kamu memang waktunya belum lama, dan majikanmu yang pertama itu meminta kamu jadi resmi lagi, ya mungkin bisa gitu. Tapi kalau untuk mengajukan secara mandiri dari kaburan menjadi resmi itu
Ya prosesnya sulit, tapi bisa nggak? Ya sebenarnya bisa, tapi ada prosesnya sendiri, tapi ya rumit itu tadi gitu loh. Jadi mungkin butuhnya juga biaya banyak. Jadi untuk teman-teman semuanya, ya kita berharap aja ada amnesti ya, jadi kaburan ke resmi karena gajinya juga udah 20.000 ya sekarang ya. Itu yang baru yang gajinya masih 17.000 jangan iri ya, nanti suatu saat pasti walaupun gaji kita lebih kecil daripada yang lain, tapi ada berkah yang di situ kita tidak tahu, rencana Allah yang di situ kita tidak tahu. Disyukurin aja beberapa gajinya. Gaji 20.000 nggak cukup untuk kebutuhan yang ada di rumah, kan lebih baik gaji 17.000 tapi berlimpah-limpah gitu ya. Jadi yang namanya berkah itu bukan banyaknya gaji, tetapi adalah kemanfaatan dari gaji itu. Contohnya ya seperti itu, gaji 17.000 cukup untuk segalanya, keluarganya nggak ada yang sakit, kebutuhannya tercukupi semuanya. Itulah yang dinamakan berkah daripada gaji 20.000 tapi yang di rumah ada yang sakit, ada yang ini, akhirnya habis juga. Nah semoga teman-teman semuanya gajinya dinaikkan dan juga berkah untuk masa depannya. Nah untuk kaburan yang ada di Taiwan, untuk teman-teman yang swasta itu lebih berhati-hati kalau memang kalian itu terpaksa kabur dan tidak bisa minta pertolongan ke saat resmi gitu kan, memang minta pertolongan baik itu ke 1955 ataupun ke KDEI ataupun ke Satgas yang dibentuk KDEI ada 20 orang. Tidak semuanya pas respon itu tidak semuanya itu bisa menyelesaikan permasalahan. Jadi ya kalau memang teman-teman sudah terlanjur kabur, ya bekerja serius sungguh-sungguh, jangan sampai kriminal karena itu akan sangat berbahaya sekali bagi kalian dan kepulangan kalian nantinya. Dan untuk teman-teman yang sudah kabur dan ketangkap dan dipulangkan ke Indonesia hingga saat ini, walaupun dulu waktu teks amnesti bilangnya bisa kembali ke Taiwan, faktanya tidak bisa gitu loh. Soalnya pasti dari pihak TETO itu menolaknya. Jadi agensi PJTKI juga berpikir ulang ya, berpikir beribu-ribu kali untuk memberangkatkan pekerja kaburan atau mantan kaburan yang sudah di Indonesia walaupun dia sudah 10-15 tahun gitu. Nah itu informasi hari ini, semoga manfaat bagi teman-teman semuanya. Tetap jayo bekerja, semangat bekerja. Semoga urusan kita semuanya baik di keluarga kita dan lainnya diberikan kemudahan dan keberkahan. Tetap jayo.